Salam sejahtera di dalam Tuhan. Saudara-saudara, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat. Kita jumpa lagi dalam renungan harian, di mana kita berada di hari Minggu, tanggal 19 Desember tahun 2021. Saudara, mari siapkan hati untuk menyambut firman-Nya, dan kita akan membaca Kolose 1 ayat 15 sampai 23. Kita satu dalam doa ya. Mari berdoa. Ya Bapa, betapa baiknya Engkau dalam hidup kami. Kami bersyukur melihat cara kerja dan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Sekarang kami mau membaca firman-Mu. Roh Kudus terangi hati dan pikiran kami, biar kami membaca firman-Mu ini dengan baik, merenungkannya dengan indah dan tenang, dan mendapat jalan keluar dari firman kebenaran yang kami dengarkan, untuk kami kuat dan kokoh menghadapi hidup ini. Bersabdalah Tuhan, kami siap menyambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kolose 1 ayat 15 sampai 23. Keutamaan Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia adalah terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dari segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu, kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Demikian firman-Nya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tema kita saat ini adalah orang percaya adalah miliknya. Tahunna miki uang matua. Saudara-saudara, menjadi bagian dari orang-orang yang dianggap penting dalam hidup ini adalah merupakan kebanggaan tersendiri. Apalagi saudara, jika orang penting itu mendapat tempat yang baik di hati banyak orang. Lalu bagaimana jika diri kita menjadi bagian dari persekutuan dengan Tuhan? Apa yang akan kita lakukan? Saudara, Rasul Paulus menjelaskan bahwa Kristus adalah kepala dan jemaat adalah tubuhnya. Keterhubungan itu tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Saudara, Kristus adalah gambaran dari Allah sendiri yang mengatur segalanya. Di dalam Dia dan untuk Dia segala sesuatu diciptakan. Karena itu, segala kepenuhan Allah ada di dalam Dia. Di dalam Yesus berdiam seluruh kepenuhan Allah. Dia adalah Allah yang berkenan menjadi manusia dan menyelamatkan serta memperdamaikan dirinya dengan manusia
yang berdosa melalui Yesus. Itu berarti saudara bahwa apa yang ada dalam pribadi Allah dinyatakan dalam pribadi Yesus Kristus. Lebih dari itu, Kristuslah yang memungkinkan manusia bisa diperdamaikan dengan Allah. Sehingga tanpa Kristus kita, saudara, tidak ada yang berkenan di hadapan Allah. Ya, tanpa Kristus tidak ada orang yang berkenan di pandangan mata Tuhan. Saudara, kita dapat menghayati bahwa segala sesuatu adalah milik Allah dan berada dalam pengamatannya secara khusus diri dan kehidupan kita. Karena itu saudara-saudara, sebagai orang-orang yang percaya serta berada dalam anggota tubuhnya, arahkanlah hidup kita untuk melakukan segala sesuatu demi kemuliaan-Nya. Sebab kita yang telah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus telah memiliki kepastian keselamatan dan kehidupan yang kekal. Hal inilah yang menjadi pengharapan bagi kita, bahwa saat kita menjalani kehidupan di dunia ini, tidak perlu khawatir akan hidup kita, sebab Dia yang adalah kepala kita akan selalu menyertai saudara-saudara dan saya. Jangan bimbang, jangan khawatir, tapi berserahlah, maka Dia yang berkuasa itu akan mengasihi dan menyertai kita. Amin. Mari berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman, untuk renungan yang boleh kami dengarkan saat ini. Kiranya semua yang mendengarkan firman ini terberkati dalam kasih Tuhan. Berkati untuk setiap anak-anak-Mu yang sementara menuntut ilmu, untuk mereka yang bertumbuh dalam kasih Tuhan, untuk pekerjaan kami, usaha kami, untuk kehidupan bersama dengan keluarga. Biarlah kami terus memiliki damai sejahtera Tuhan, hidup saling mengasihi satu dengan yang lain, dan menerima segala anugerah cinta-Mu yang dahsyat itu. Berkati para majelis yang tetap melayani, pengurus OIG, perlengkapi mereka agar mereka melayani dengan tulus. Berkatilah untuk setiap pergumulan yang kami alami, baik yang sakit, yang berduka, yang bergumul dengan persoalan hidup ini, Tuhan temukan jalan keluar agar kami kuat dan tegar melewati semua dengan baik. Engkau kiranya tetap menopang kami di dalam kami menjalani masa-masa Adventus dan juga akan memasuki masa Natal, biar kami berbahagia merayakan kelahiran-Mu. Dan teruslah Engkau memakai kami menjadi alat di tangan-Mu menyatakan kehendak dan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami. Ampuni dosa dan salah kami. Kami bermohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara-saudara boleh mendengarkan renungan harian ini. Semoga firman ini menjadi berkat bagi saudara-saudara dimanapun saudara-saudara. Tetap teguh, tetap kuat menjalani hidup ini, dan kasih Allah menyertai kita. Salam sehat.